Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Sebelum memulai pidato ini, marilah kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti memberikan rizkinya kepada kita semua yang ada di sini. Salawat dan salam semoga akan terus tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Intan Fadila Karoma dengan 191130401. Di sini saya akan memaparkan pidato yang bertema sejarah Aisyah. Baiklah, kita mulai saja. Aisyah merupakan suatu organisasi otonom, khususnya Gerakan Perempuan Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 Hijriah dengan bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan, yaitu sebutan Aisyah artinya pengikut Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad yang dikenal cemerlang pemikirannya, salah satu sumber periwayatan hadis dan sosok perempuan yang pemberani. Kelahiran Aisyah sendiri tidak lepas dan merupakan rintisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bermula dari suatu perkumpulan Sopo Tresno, yang dimana artinya siapa suka atau siapa cinta, yang merupakan suatu kelompok pengajian yang dibidangi Kiai Ahmad Dahlan pada 1914, di mana yang anggotanya saat itu terdiri dari perempuan-perempuan muda yang usianya sekitar 15 tahunan, yaitu Siti Aisyah, Siti Bushro Isom, Siti Zahra Muhzin, Siti Wadiyah, Nuh, Siti Dahlalah, Hisham, dan Siti Badillah Zubair. Dalam penjelasan buku terbitan Pimpinan Pusat Muhammad di Aisyah, berasal dari sebuah kursus agama di mana diperuntukkan bagi kaum gadis di Yogyakarta yang telah mengenyam pendidikan Belanda, di mana materi kursus adalah tafsir Al-Quran, terutama surat Al-Ma'un yang dikenal fenomenal dalam sejarah Muhammadiyah itu sendiri. Setelah Sopo Tresno tumbuh menjadi perkumpulan kian matang, beberapa aktivisnya kemudian mengajukan kepada HB Muhammadiyah untuk membentuk sebuah organisasi khusus yang digerakkan oleh kaum perempuan, di mana selanjutnya hadirin yang berbahagia, Aisyah pada tahun 1923 itu dikembangkan menjadi bagian dalam Muhammadiyah. Lalu pada 1927 Aisyah berubah menjadi Majelis Aisyah, di mana perubahan tersebut terjadi karena semakin meluasnya urusan-urusan pimpinannya dan cabang-cabang serta ranting-rantingnya di seluruh Indonesia. Lalu pada saat itu, atas permintaan selaku ketua Nyai Walidah atau biasa kita sebut Nyai Ahmad Dahlan, ditunjuk Siti Bariyah selaku ketua. Nyai Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan sendiri sejak awal berdirinya Aisyah tersebut, menurut Yunus Anis, menjadi pemuka sekaligus mubaligat Aisyah. Sedangkan ketuanya ialah Siti Bariyah. Kehadiran Aisyah juga menampilkan gerakan baru Islam yang memajukan perempuan dan dengan tokoh utamanya Siti Walidah Dahlan. Siti Walidah itu sebagai pelopor berdirinya Aisyah sendiri bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merintis pengajian yang dapat mencerahkan kesadaran kaum perempuan.
khususnya di kalangan gadis-gadis putri untuk setara dengan kaum pria dalam martabat kemanusiaan. Yang utama seperti melalui pengajian, wal ashri, dan negeri school. Lalu pada 1927 Siti Walidah melakukan kunjungan ke Batur, Jawa Tengah dengan menunggangi kuda melewati penggunungan Dieng sebagai bukti dinamika ketokohan Aisyah dalam membangun kesadaran kaum perempuan. Lalu pada tahun 1921 Siti Walidah menjabat sebagai Presiden Habib Muhammadiyah bagian Asia, kemudian pada tahun 1927 sebagai advisor atau penasihat Aisyah. Siti Walidah sendiri dapat kita kenal sebagai tokoh perempuan yang memiliki pergaulan luas dan terlibat aktif melakukan usaha-usaha penyadaran perempuan di ranah publik. Tokoh ini pernah diundang dalam sidang Solo di Serambi, Masjid Besar Keraton Surakarta, yang pesertanya itu kaum laki-laki. Lalu pada tahun 1926, Nyai Walidah itu menghadiri dan menyampaikan pidato kunci di hadapan Kongres Muhammadiyah yang ke-15 yang berlangsung di Surabaya. Peristiwa langka ini juga diwartakan di beberapa harian Surabaya seperti Pewarta Surabaya dan Tempo yang memprovokasi kaum istri Tionghoa agar berkemajuan seperti yang dipraktikkan warga Aisyah. Beliau terus aktif dalam Muhammadiyah dan Aisyah, di mana selalu mengikuti Kongres Muhammadiyah, yaitu dulu pada Kongres Muhammadiyah yang ke-29, yaitu pada tahun 1940 yang kala itu diadakan di Yogyakarta, dan beliau menerima delegasi Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1945. Dan Nyai Walidah wafat pada tahun 1946. Kemudian Nyai Walidah diangkat sebagai pahlawan nasional pada era pemerintahan Soeharto. Aisyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak pada segala bidang kehidupan, menjalankan misi dakwahnya, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid, telah berkiprah selama 1 abad untuk membela dan memajukan kehidupan umat maupun bangsa. Nyai Walidah Dahlan bersama para penggerak generasi awalnya telah meletakkan fondasi Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan yang hadir ke pentas sejarah, menyebari luaskan ide-ide pencerahan yang membawa kemajuan hidup umat dan bangsa yang kala itu terjajah, tertindas, dan terbelakang. Dalam satu pertimbangan pengangkatan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional atau menurut keputusan Presiden Soekarno nomor 657 tanggal 12 Desember 1961, di mana di sana disebutkan bahwa dengan organisasinya Muhammadiyah bagian perempuan atau Aisyah telah mempelopori kebangunan perempuan bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Kehadiran Aisyah di sini sungguh merupakan fenomena terbaru dalam sejarah pergerakan umat Islam di Indonesia. Aisyah sendiri memiliki kekuatan gerakan di masyarakat secara luas yang dapat membawa pada kemajuan. Aisyah telah mengukir kemajuan perempuan Indonesia. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan hamba yang pandai bersyukur dan dapat menjadi manusia yang mutakin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.